Saya terkadang heran sama orang-orang yang saat ini berbisnis, tapi mereka hanya sekedar jualan ke end user saja. Dalam artian, mereka tuh posting di Facebook, di Instagram, di YouTube sebagai seorang yang memang mungkin punya personal brand yang kuat, punya authority yang sangat kuat, terus berharap bahwa penjualannya pengen naik ya. Pada saat itu penjualannya laku. Tapi apa yang akan terjadi setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 4 minggu? Kemungkinan besar tidak akan terjadi penjualan. Why? Solusinya gimana? Maka Anda perlu menghadirkan satu sosok. Sosok apa itu? Saya terkadang heran sama orang-orang yang saat ini berbisnis, tapi mereka hanya sekedar jualan ke end user saja. Dalam artian, mereka tuh posting di Facebook, di Instagram, di YouTube sebagai seorang yang memang mungkin punya personal brand yang kuat, punya authority yang sangat kuat, terus berharap bahwa penjualannya pengen naik ya. Dan saya menemukan banyak kawan saya yang pada saat jualan seperti itu, dalam artian dia seorang artis, seorang public figure, seorang yang memang punya authority, dan langsung post di Instagram, ayo teman-teman ini saya ada produk bagus, coba beli, ayo beli, dan seterusnya. Di post di Instagram dan laku. Saya bisa prediksi pada saat itu penjualannya laku. Tapi apa yang akan terjadi setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 4 minggu? Kemungkinan besar tidak akan terjadi penjualan. Why? Karena mereka hanya sekedar menggunakan authority dia, ya, hanya menggunakan personal brandnya dia untuk berjualan. Sehingga orang lain hanya percaya pada yang namanya personal brand yang ngomong, bukan pada produknya. Sementara kita pada saat jualan produk, kita perlu membangun brand produk itu sendiri. Gak hanya sekedar personal brandnya saja. Nah ini yang terjadi di lapangan. Ya. Berawal dari sebuah mindset yang mungkin sedikit keliru. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang owner, kalau Anda mau posisikan sebagai seorang owner ataupun leader, maka Anda perlu men-setting dalam pikiran Anda, dalam otak Anda, itu gak cuma sekedar fokus ke customer. Ya, fokusnya Anda mungkin saat ini hanya sekedar mendatangkan customer, merawat customer, mengembangkan customer. Get your customer, keeping your customer, and growing your customer. Hanya sekedar itu benar. Tapi masalahnya adalah kalau itu ditelan mentah-mentah, dalam artian berarti gue harus fokus nyari customer, ngiklan Facebook, Instagram, dan seterusnya. Mau sampai kapan pertanyaan saya? Ya, bukankah Anda berbisnis tujuannya adalah untuk bisa Anda tinggal? Anda pengen bisa ada waktu dengan keluarga Anda. Anda pengen ada waktu bersama anak Anda pengen punya waktu untuk bisa beribadah dengan sesuka hati Anda. Bukankah demikian? Kalau memang demikian, maka Anda perlu mikir panjang. Gimana caranya perusahaan ini bisa bertumbuh tanpa harus adanya Anda, gitu. Ya. Kalau caranya kayak tadi, Anda bersentuhan dengan customer langsung, artinya Anda hanya akan mendapatkan sales ataupun duit ya ketika Anda jualan. Dan itulah yang dimaksud dengan mental pedagang. Apa bedanya antara pebisnis dan pedagang? Sangat berbeda sekali. Gampangnya adalah kalau misalkan Anda dagang, Anda cuma mikirin gimana caranya saat ini jualannya laku gitu. Kalau misalkan berbisnis, gimana hanya produk ini laku hari ini, besok seterusnya bahkan sampai 10 tahun kemudian. Pertanyaan adalah Anda mentalnya pedagang atau pebisnis? Dan yang paling kerasa adalah pada saat Anda bermental pedagang, maka apa yang akan Anda lakukan? Anda akan terus berada di dalamnya. Anda akan incar terus di dalamnya, berjualan ke customer, merawat customer, balas chat, balas komen, ya hal-hal teknis semuanya Anda lakukan sendirian. Dan apa yang terjadi? Ya bisa Anda tidak berkembang. Karena perkembangan bisnis Anda tergantung bagaimana Anda bisa menangani customer tersebut. Kang, lantas gimana solusinya? Gimana caranya supaya saya ada waktu bersama keluarga saya bisa bermain dengan anak-anak saya bisa leluasa untuk berbagi dalam program sosial gitu kan? Gimana cara saya bisa meninggalkan perusahaan ini? Gimana caranya? Maka mindsetnya diubah kawan-kawan. Ini kalau misalkan ada tulisan nih ya, maka dulu cara mainnya adalah Anda sebagai seorang owner, Anda hanya akan fokus ke yang namanya customer. Maka diagramnya ataupun alurnya adalah dari owner langsung ke customer. Customer ini yang akhirnya nanti bakal mengembangkan bisnis. Ketika bisnis ini berkembang, maka Anda sebagai owner akan bahagia. Bukankah demikian? Tapi itu pola pikir pedagang, sekali lagi pola pikir pedagang. Ketika Anda sebagai owner, Anda hanya fokus ke customer, jualan direct langsung ke mereka.
terus mereka menumbuhkan perusahaan akan menumbuhkan Anda sendiri. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana jadinya jika seandainya suatu saat Anda sakit, suatu saat Anda meninggal dunia, suatu saat Anda tidak lagi dalam bisnis ini, apa yang akan terjadi? Maka customer tidak ada, maka bisnis tidak ada, maka semuanya tidak akan ada. Semua impian Anda yang Anda bangun sejak awal tidak akan pernah ada. Solusinya gimana? Maka Anda perlu menghadirkan satu sosok. Sosok apa itu? Sosok tim di sini. Maka terbentuklah buletan alias lingkaran, ya, yang dulunya hanya sudah dari leader to customer to business to leader ataupun to owner. Maka sekarang tugas Anda sebagai seorang leader ataupun owner, bangunlah tim, ya, fokuslah kembangan tim. Biarkan tim Anda lah yang akan mengembangkan customer Anda. Maka kalau misalkan ada sebuah prinsip bahwa customer adalah raja, itu seakan terasa benar. Tapi apakah demikian? No, raja sesungguhnya buat kita adalah tim kita, kawan-kawan. Karena tim kita lah yang akan bersentuhan dengan customer kita. Kalau misalkan kita nggak mengembangkan tim kita, siapa yang akan mengembangkan customer kita? Ya kita lagi kan. Bukankah itu yang namanya pedagang? Bukankah itu yang Anda inginkan? Oh tidak, bukan itu yang Anda inginkan. Yang Anda inginkan adalah Anda ingin bangun bisnis ini bisa sustain. Ya, ada gak ada Anda bisa tumbuh signifikan. Ada gak ada Anda tetap bisa berjalan dan memberikan manfaat buat banyak orang. Karena saran saya buat kalian semua yang nonton video ini, mulai saat ini ya hapus tuh mindset Anda hanya sekedar jualan langsung ke end user. Tapi kan bisnis model saya kan memang retail, Kang, end user langsung gitu kan. Saya gak pakai yang namanya distributor, agent, reseller. Bukan hanya sekedar itu yang saya maksud. Maka tugas Anda di perusahaan, Anda sebagai owner atau leader, bangun tim. Tim internal, gak cuma sekedar reseller, distributor, agent. Tim internal inilah ya, pasukan internal Anda inilah yang akan bersentuhan langsung dengan customer. Dan yang bersentuhan dengan mereka adalah Anda. So mulai sekarang, ya, ubah mindsetnya. Pergeseran mindset ini sangat sederhana, kawan-kawan, tapi efeknya sangat luar biasa. Kalau Anda pengen bisa Anda terus tumbuh signifikan, ya, berkembang gila-gilaan, omsetnya angkanya miliaran, mulai switch mindsetnya. Gak cuma sekedar fokus customer, tapi fokuslah mengembangkan tim. Muncul pertanyaan, memang Kang kalau misalkan kita ngembangin tim, bukannya nanti kalau kita misalkan tim itu diajarin, dikembangin, tiba-tiba dia tengah jalan dia jago gitu kan, tiba-tiba dia katakanlah udah hebat lebih dari kita, tiba-tiba keluar jadi kompetitor tuh gimana? Nah kalau misalkan kayak gitu gimana? Kalau Anda penasaran, tunggu video saya berikutnya.